salah satu anwa'in sohah asyarah. Darastum hada? Darastum ma'a Ustaz Adi? Nah, al-kalimah al-arabiyah, kata dalam bahasa Arab salah satu anwa', ada 3 jenis. Ismun wa fi'lun wa harfun. Sahih? Misal Aliyun wa Zaidun fil fasli. Ali, Zaid, hada al-fasli, hada yusamma, disebut ismun. Wa fi hada yusamma, ini disebut harfun. Ciri isim itu apa cirinya? Bertanwin atau alif lam. Ciri huruf adalah sedikit hurufnya, tidak bertanwin dan tidak pakai alif lam. Adapun ciri fiil jelas 3 kata, 3 huruf, 3 huruf yang telah kita pelajari: fiil madhi, fiil mudhari, wa fiil amr. Misal raqam asani kharaja aliyun minal fasli. Aina fi'lun, aina kharaja, aina ismun aliyun wa al-fasli, aina harfun minna atau min. Mumtaz. Nah, tadrusu Fatimatu fil ma'had. Tadrusu Fatimah fil ma'had. Fahimtum al-ma'na? Fahimtum? Insyaallah fahimtum. Al-ma'na wadih. Nah, Fatimah belajar fil ma'hadi. Aina harfun? Fi. Aina ismun? Fatimah wa al-ma'had. Wa aina fi'lun? Tadrusu. Nah, mumtaz, ahsantum. Yajlisu Muhammadun 'alal kursi. Yajlisu fi'lun, Muhammadun wa al-kursi ismun, ala harfun. Suma zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba fi'lun. Fi'lun mada? Fi'lun madhi mudhari' wa amr? Fi'lun madhi. Mumtaz. Muhammadun ismun, ila harfun, al madrasah ismun. Ini salah satu tanda ismun, bertanwin atau alif lam atau dia kasrah. Baik, al-qaidah al-ismu, isim adalah kalimah, satu kata, yusamma biha syakhsun, yang diberi nama dengannya atau yang menunjukkan syakhsun, seseorang, manusia, au syai'in akhar, atau benda-benda. Pelan-pelan. Ismun adalah kalimatun, kata, yusamma biha, dinamai dengan kata tersebut. Beda? Kemarin belajar apa sih? Iya, karena ini buku lama. Saya pakai buku lama karena buku yang baru diambil teknologi. Boleh? Bagian tadi aja. Ustaz stop gitu. Ustaznya merocok aja. Ayo ikra. Ismun mada? Kalimatun dalatun, yang menunjukkan ala makna
fi nafsihi, fi nafsiha, afwan, walam yaktarin, taktarin, walam taktarin bizamanin, biahadi al-azminah as-salasah. Oke, baik, tidak apa-apa. Maksudnya isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya. Misal ini pulpen, berarti namanya pulpen ini adalah menunjukkan suatu makna pada diri benda ini. Dan tidak diiringi, lam taktarin itu tidak diiringi, artinya maksud ini kata yang menunjukkan suatu makna. Udah gitu aja ya, kata yang menunjukkan suatu makna pada benda, pada suatu benda, gitu aja. Tapi tidak dan tidak diiringi dengan salah satu dari 3 waktu, atau tidak terikat salah satu waktu yang 3. Maksudnya waktu yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang. Maksudnya pulpen. Artinya nggak ada. Kalau kita makan kan telah makan, sedang makan, akan makan. Berarti ini kata kerja, karena diiringi salah satu waktu yang 3 ini. Tapi kalau ismun tidak diiringi atau tidak butuh pada ahad salah satu azminah dari kata zaman, salah satu waktu yang 3, gitu maksudnya. Artinya kesimpulannya tidak terikat waktu, tidak butuh waktu. Paham? Oke. Itu makna ismun. Summa, misal di sini Aliyun, Al-Faslu, Muhammadun, Al-Mahadu, Al-Kursiyu. Summa iftah ba'daha. Sofha ba'daha sofhaka samania. Amal fi'lu huwa kalimatun tadullu, bukan dalam, kalau ini tadullu pakainya, tadullu ala maknan, yaitu kata yang menunjukkan suatu makna, fi nafsiha, fi zaman. Nah ini, kalau ini bedanya, suatu kata yang menunjukkan suatu zaman, suatu makna, dan dia diiringi dengan waktu yang telah lampau, madi, au al-hadir, sedang, aul mustaqbal, di masa yang akan datang, mustaqbal. Itu tadi, itu bedanya. Madi, hadir, wal mustaqbal. Misal kharaja tadrusu yajlisu. Amal harfu, al-harfu mana? Kalimatun yadharu, lam yadhar. Kalimatun lam yadhar maknaha, yaitu suatu kata yang tidak jelas artinya. Illa, kecuali apa? Ma'a ghairiha, kecuali dengan kata yang lain. Minal kalimat, dari kata yang lain, maksudnya kecuali dengan kata yang lain, yaitu dengan isim atau dengan fi. Ya. Misal min, dari, kan belum jelas maknanya. Dari, tiba-tiba kita menyebut dari. Di atas, belum jelas. Di atas apa? Dari apa? Dari mana? Dari apa terbuatnya, gitu ya? Belum jelas. Maksudnya huruf tidak bisa berdiri sendiri kecuali digabung dengan ismun. Misal di situ apa? Wa, dan, fi, min, ala, di atas, ila, ke. Ini semua belum bermakna sempurna sampai ada
menyertainya. Baik dong, hada al-farqu, inilah al-farqu. Mana al-farqu? Perbedaan baina ismin wa fi'lin wa harfin. Iftasofa madaha. Ini al-ismun. Nah, al-ismu di sini menunjukkan insanun, menunjukkan insan, hayawan, hewan-hewan, nabatun, tumbuh-tumbuhan, jamadun, benda-benda tidak bernyawa, wasfun, suatu sifat, wasfun, suatu sifat, pendek, hitam, hijau, tinggi, lebar, wasfun. Wa ma'nan, ma'nan itu maksudnya masdar yang kemarin kita pelajari, bacaan, ya. Kemudian mana? Khitanan, walimahan, perkawinan. Itu makna namanya. Nah itu masdar. Nah, ulangi ya. Ismun itu menunjukkan insanun, manusia, hayawanun, hewan, nabatun, tumbuh-tumbuhan atau pohon, jamadun, benda-benda mati, maksudnya batu, tembok, pulpen, ya. Wasfun, sifat, tawil, qasir, jamil, wasifun, nazifun. Wasfun, sifat. Makna apa? Yaitu suatu makna, yaitu maksudnya masdar. Masdar ini susah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Contohnya tadi walimahan, pernikahan, khitanan, ya suatu kegiatan yang berasal dari kata kerja asalnya. Asalnya kan menghitan. Perbuatannya itu khitanan. Enggak masuk ke sifat. Secara bahasa Arabnya tidak. Sifat itu iya, secara ini bisa ke wasfun, tapi yang dimaksud di sini masdar. Masdar itu bagaimana? Contoh, sajada yasjudu, sujud. Sujud itu bukan kata kerja. Kata kerjanya itu sajada yasjudu usjud. Adapun sujud itu kata. Kita semua ya, atau sujud kepada Allah adalah sebuah perbuatan yang luar biasa. Sujud itu apa yang namanya? Itu masdar. Iya, itu makna di sini. Bukan yang namanya kan gini. Iya betul, makna itu masdar. Jadi bedakan dengan wasfun ya. Kalau wasfun itu sifat, pendek, tinggi, bagus, jelek, bersih, kotor, tinggi, lebar. Baik. Masdar itu masdarun. Masdarun itu kan kemarin kita sempat singgung, setiap kata kerja pasti ada masdarnya. Contoh ya, contoh misalkan roka'a, yarka'u, sajada, yasjudu. Beda ya, ini beda wazannya ya. Kalau ini fathah nih, roka'a, yarka'u, seperti fataha, yaftahu. Kalau sajada, yasjudu, seperti kataba, yaftahu. Nah, roka'a, yarka'u ini fi'il. Nah, ini fi'il, telah ruku atau sedang ruku atau akan ruku. Tapi kata-kata ruku kita ingin ubah bukan kata kerja, tapi maknanya ruku. Maka jadi masdar disebut ruku'un. Ruku adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Nah, perkataan saya, ruku adalah kata kerja bukan? Bukan, dalam bahasa Arab itu namanya masdar.
ruku adalah ibadah yang sangat agung dalam sholat misalkan. Iya, ruku kan mubtada. Berarti saya kabarkan ruku adalah rukun dalam sholat. Ruku, siapa yang ruku Ustaz? Enggak ada. Berdiri sendiri. Iya, kalau ditanya ruku kan kata kerja Ustaz, siapa yang ruku? Enggak ada. Saya ngomong saya berbicara bukan tentang fi'il, bukan, tapi tentang kata ruku. Itu ini masdar maksudnya nih. Nah, maka ketika kita mau menggunakan masdar, perhatikan, masdar itu tidak terikat waktu dan tidak butuh pelaku fa'il. Beda dengan ini. Saya telah ruku, dia laki-laki ruku, dia perempuan ruku di rumah misalnya. Berarti menggunakan kata kerja. Paham dong? Nah, kalau sajada yasjudu, sujudun. Ya, kalau fi amarnya usjud, kalau yang ini irka. Contoh lagi coba, misal darsun. Iya, sampai. Darsun itu pelajaran. Darosa belajar. Darsun itu pelajaran. Makanya darsuna al-an misal annahu. Cuma bentuk masdar ini kan ada beberapa bentuk ya. Caranya gimana Ustaz? Melihat di kamus. Maka seperti qoro'a, yaqra'u, apa? Qira'atan atau qira'atun. Boleh kalau harakat terserah mau tuntan qira'atun. Qira'ah artinya berarti bacaan. Bacaanmu bagus. Qira'atuka berarti gitu ya. Artinya kalau masdar itu isim. Karena dia bertanwin kan, dan dia boleh diidofahkan ke kepemilikan. Domir kepemilikan masih ingat? Kita buka, kita buki, kan gitu ya? Iya, kita kalau dimulai dari buah coba. Kita buhuma, kita buhum, kita buha. Kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuki, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabi, kitab saya, kitabuna, faham? Nah, ruku juga sama. Ruku kamu tuh gak sempurna. Berarti ruku'uka, gitu ya. Berarti kalau ruku kamu nggak pakai kata kerja. Ruku kamu, ruku'uka, misalkan jamil. Atau rukunya dia tuh masya Allah lurus sekali misal gitu ya. Nah begitu juga sujud, qiraah dan seterusnya. Iya perbuatan tapi tidak diiringi waktu. Tidak diiringi waktu. Iya bahasa lisannya susah. Atau kalau bahasa diartikan aja masdar itu kata benda yang bentuk dari kata kerja. Ya, atau kata kerja yang berubah jadi kata benda. Atau kata benda dari kata kerja. Baik, kesimpulannya nanti juga paham lah. Sekarang paksakan aja dulu paham. Baik. Safar ba'daha. Iftah. Ayo, iftah safar. Ahada asyar. Awasyara. Baik. Safar asyara. Al-Qaidah. Ini sudah dipelajari belum? Belum. Bukannya udah sama Ustaz Adi?
baik. Labasa. Al ismu kalimatun tadullu ala. Isim adalah kata yang menunjukkan atas. Nah ini sama nih yang tadi. Ini kesimpulan yang di bagian tadi. Insanin, contohnya Aliyun wa Fatimah, atau menunjukkan hayawanin. Saurun wa Jamalun. Saur, sapi laki-laki, sapi jantan, atau banteng. Saur, banteng, atau sapi jantan. Bakorun itu jenis sapi. Bakorun itu sapi, baik yang laki-laki, yang jantan maupun betina, namanya bakorun. Tapi yang perempuan, yang betina biasanya dikhususkan pakai tamar butoh bakorotun. Tapi yang laki-lakinya bukan bakorun, tapi saurun. Jamalun. Unta ini kata umum, jenis. Artinya unta mencakup betina dan jantan. Tapi kalau secara khusus ibilun, satu lagi apa? Nakoh. Iya, tak marbutoh nih, nakotun. Unta betina. Ada nggak dalam Al-Quran? Banyak. Hah? Ibilun yang jantan. Baik. Summa nabatin, tumbuh-tumbuhan, tomatin, tomat, wakhiyar, timun, wajamadin, benda-benda mati, Korea kampung, nahrun, Korea kampung. Kampung kan terdiri dari rumah-rumah, batas, itu kan kampung. Itu namanya zaman, benda mati. Nahrun, sungai, laut, bahrun. Terus apa lagi? Masjidun, itu jamadun. Nahrun, sungai. Berarti seluruh kata benda kebanyakan jamadun, ya. Qalamun, maktabun, saburatun, nafidatun, mirwahatun, semuanya disebut jamadun. Contoh wasfin. Nah, ini kata sifat, contohnya khodro yang berwarna hijau. Sogir, kecil. Kabir, tawil, qasir, nazif, bersih, wasihun, kotor, sakilun, sakil, berat, khafifun. Iya. Ya. Wa maknan. Nah, dan makna ini maksudnya masdar, yaitu nasyatun. Giat. Giat. Semangat, giat. Atau kegiatan. Amalun, itu amal, pekerjaan. Amaluka, makbul misalnya. Pekerjaan ini bisa diterima, makbul. Baik, balas. Makbul mim qaf ba waw. Lam mim qaf ba waw. Maqbulun. Nah, baik. Ini contohnya ya. Khalidun yaskunu fi qaryatin. Khalid tinggal di kampung. Aliyun yashtari
Salah itu ya. Yashtaro khotok. As-sahih yashtari. Harokannya kasroh. Ini yashtari Ustaz. Ini benar salah. Ustaz yang salah ya. Jadi malu. Benar nggak? Tapi contohnya sama ya. Harus kita lihat ya. Enggak, itu udah direvisi berarti. Baik. Aliyun yashtari as-saur wal jamal. Al-fallah yasra'u menanam. At-tamatim wal khiyar. Al-fallah petani. Petani wanita disebut fallahah. Pakai tangan butoh. Al-kitabul akhdar li, kitab yang warna hijau punyaku. At-talibu fil fasli, Fatimah ro'at. Mana ro'at? Melihat ro'at. An-namlah semut. Al-ummu ibu. Ta'kulu al-mauza pisang. Pisang. Al-faslus shagirun. Kelas. Kenapa? Kenapa enggak? Afwan sebentar, suara motor tidak terdengar. Gimana? Namlah. Ya. Surat kan dalam Al-Quran surat An-Naml kan? Kenapa di sini namlah? Ada dua kemungkinan. Kenapa pakai tamar butoh di sini? Pertama, yang dilihat oleh Fatimah satu semut. Ya. Kalau naml itu nama untuk seluruh semut. Banyak. Kalau untuk menunjukkan satu semut pakai tamar butoh. Iya, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tamar butoh di sini menunjukkan mu'annas. Semutnya betina. Cuma kan susah, kita lihat semut memang tahu itu betina atau bukan. Kan susah gitu ya. Maka kemungkinan adalah di sini melihat satu semut. Makanya contoh di sini ya, contoh tufah. Tufah itu apa? Apel. Apel ini namanya kata-kata isim jamak. Isim jamak itu maksudnya jenis. Apel bisa jadi jumlahnya banyak. Kalau saya membeli satu apel, salah kalau menggunakan tufah ini kurang tepat. Biasanya orang Arab kalau ini kan ini jenis, maksudnya semua apel maksudnya disebut tufah ini, maksudnya tidak menunjukkan bilangan. Kalau ini menunjukkan bilangan biasanya ditambah tamar butoh jadinya tufah. Jadi saya bukan berarti saya membeli apel betina. Gitu maksudnya. Baik dong.